pagi. Ya, apa kabar Tian hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja, sehat, mudah Tian dalam keadaan sehat juga. Oke, terima kasih Bapak, sehat juga. Mungkin mohon maaf mengganggu waktu Bapak hari ini. Mungkin ada sedikit hal yang ingin saya berbincangkan dengan Bapak selaku pimpinan di SDN Seramban Lama. Mungkin sebelumnya bisa Bapak memperkenalkan diri Bapak sedikit untuk. Oh iya. Nama saya Nur Kalam. Jabatan sebagai Kepala Sekolah SDN Seramban Lama sudah kurang lebih baru 1 tahun di sini. Jadi Pak Nur Kalam adalah seorang pemimpin di SDN Seramban Lama, di mana beliau sudah 1 tahun berada di sini bertugas sebagai pimpinan kepala sekolah. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin, Bapak. Mungkin yang kita langsung untuk yang pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak selaku pimpinan di sini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Saya melihat dari adanya kasus-kasus itu, yaitu dari nilai-nilai yang ada diterapkan di sekolah ini, itu seperti nilai kasih sayang, kecintaan, kemudian nilai kebenaran, nilai kebebasan bertindak, berperilaku, kemudian nilai-nilai tanggung jawab warga sekolah di sini. Terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama terkait dengan kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan nih Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Saya melihat dari beberapa paradigma yang ada, yang saya pelajari, saya hubungkan dengan kejadian yang ada di sekolah saya, seperti paradigma individu bertentangan dengan kelompok. Kalau terjadi hal yang seperti itu, maka saya akan bisa mengenali kasus yang terjadi di sekolah saya itu. Oke Bapak, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Prosedur yang saya lakukan di dalam mengambil keputusan di sini, saya mengacu kepada ada 3 gaya kepemimpinan yang bisa digunakan untuk mengambil suatu keputusan. Yang pertama yaitu kepemimpinan yang otoriter. Ini artinya pemimpin mengambil keputusan secara langsung dengan tidak memperhatikan kepada aspirasi dari bawahan. Akan tetapi hal ini bisa juga digunakan dalam situasi-situasi tertentu. Kemudian ada pemimpin yang selalu berkomunikasi, mengambil saran-saran dari bawahan, kemudian dia menyimpulkan dan mengambil keputusan oleh pemimpin tersebut. Kemudian yang ketiga, saya juga kepemimpinan itu mengambil tindakan itu dengan menyerahkan sepenuhnya kepada bawahan atau pair kebebasan kepada bawahannya, sehingga yang menentukan itu adalah bawahan. Memang ini terlihat kepemimpinan itu lemah, akan tetapi ada hal-hal yang tidak terlalu berat untuk diselesaikan, bisa diserahkan kepada bawahan. Jadi ketiga hal ini bisa diterapkan sesuai dengan situasi kondisi. Akan tetapi yang paling sering kita gunakan yaitu kita menggunakan pengambilan keputusan dengan cara musyawarah tadi. Oke, luar biasa nih Bapak nih. Dari prosedurnya sudah terlihat sekali Pak ya. Terus mungkin yang bisa hal-hal apa sih yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan Pak pada kasus khususnya dilema etika, Pak? Etika. Jadi kami yang membuat lebih efektif dan cepat dalam mengambil keputusan itu, kami selalu berkomunikasi dengan
guru-guru yang ada di sini, ya, terutama sekali para senior. Kami meminta ide dan pendapatnya sehingga bisa saya mengambil kesimpulan untuk mengambil keputusan tersebut. Luar biasa. Oke, mungkin adakah hal-hal yang apa saja sih Pak yang selama ini merupakan tantangan atau dalam pian mengambil keputusan Pak pada kasus-kasus yang terkait dilema etika ini Pak? Ya, kalau dilihat dari dalam tidak ada halangan yang terlalu berarti, akan tetapi yang saya lihat tantangan itu biasanya ada yang dari luar, pihak-pihak luar yang bisa mempengaruhi ya, dalam pengambilan keputusan apabila keputusan itu diambil dengan prosedur jangka waktu lama. Ya. Berarti eksternalnya Ya, dari eksternal. luar. Ya. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu Pak dalam mengambil atau menyelesaikan kasus ini? Kemudian apakah ada secara langsung menyelesaikannya atau misalnya ada jadwalnya seperti Pak dalam menyelesaikannya atau seperti apa Pak? Nah, di dalam pengambilan keputusan ini kadang saya tidak menggunakan jadwal apabila dilema itu terlihat tidak terlalu bisa berpengaruh yang negatif lah terhadap sekolah atau institusi kami ya, akan tetapi apabila pengaruhnya itu bisa sangat besar atau meluas maka kami menjadwalkan untuk penyelesaian masalah tersebut. Berarti intinya itu berdasarkan dari jenis kasusnya Pak? Iya, dari jenis kasus yang dia. Selanjutnya Pak, mungkin adakah seseorang atau faktor-faktor ya Pak yang mempengaruhi atau mempermudah Bapak lah dalam mengambil sebuah keputusan? Ya, jelas ada yang mempengaruhi di dalam mengambil keputusan ini seperti dukungan dari teman-teman ya yang ada di lingkungan sekolah ini, kemudian dari pihak komite juga kami selalu memberitahu apabila terjadi permasalahan, kemudian dari pihak Korwil atau LWK selaku atasan kami langsung di Dinas Pendidikan dan juga Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu selaku dinas yang naungan kami selaku SKPD. Nah, mungkin ini yang terakhir Bapak terkait dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik atau dari pengalaman-pengalaman yang Bapak ambil dari keputusan-keputusan yang sudah Pian selesaikan dalam hal dilema etika ini Pak? Jadi alhamdulillah dari beberapa kasus yang sudah diselesaikan kami bisa mengambil pelajaran bahwa yang pertama sebagai bahan untuk melengkapi data-data di sekolah kami dan fakta serta administrasi sekolah kami. Yang kedua sebagai dasar untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya di dalam mengambil keputusan nanti apabila ada kasus yang baik yang itu kasus yang sama maupun kasus yang berbeda dengan hal tersebut. Yang ketiga sebagai refleksi di dalam kami mengemban tugas, baik itu diri saya sendiri dalam menjalankan tugas maupun di dalam membimbing para guru-guru yang ada di sini sehingga membuat sekolah ini lebih maju. Luar biasa Bapak atas apa yang telah disampaikan. Ini sudah masuk dalam prosedur dalam pengambilan sebuah keputusan yang bertanggung jawab Bapak. Terima kasih banyak atas waktu Bapak telah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman Bapak terkait sebagai seorang pemimpin dalam mengambil keputusan-keputusan Pak. Terima kasih atas waktu Bapak. Ya, terima kasih.